Assalamualaikum anak-anak. Di pembelajaran yang lalu, kita sudah tahu ya bahwa virus membutuhkan sel makhluk hidup atau sel inang untuk mereplikasi diri, karena virus tidak mempunyai organ metabolisme seperti sel makhluk hidup. Nah, sekarang yuk kita bantu menjawab pertanyaan Firian tadi. Virus yang paling sederhana terdiri dari materi genetik atau asam nukleat dan kapsid. Yang digunakan oleh virus untuk menggandakan diri adalah materi genetiknya. Jadi, yang masuk ke sel inang hanya materi genetik, bukan seluruh tubuhnya. Nah, nanti setelah virus memperbanyak diri, masing-masing virus akan membentuk kapsid dan bagian tubuh baru untuk melindungi materi genetiknya. Seperti yang sudah disebutkan di pembelajaran sebelumnya, sel inang virus itu bisa dari sel bakteri, sel tumbuhan, sel hewan, ataupun sel manusia. Virus bakteri atau bakteriofag ini yang siklusnya paling banyak dipelajari. Ini dia gambar bakteriofag. Masih ingat kan gambar beserta strukturnya? Dalam mereplikasi dirinya di sel inang, virus bisa melakukannya dengan dua siklus yang berbeda, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Secara umum, perbedaan kedua siklus ini ada di akhir prosesnya. Jika melalui siklus litik, bakteriofag akan menghancurkan sel inang setelah mereplikasi diri. Supaya lebih mudah, ingat saja kalau litik mirip dengan licik. Jadi siklus ini jahat dan membuat sel inang hancur. Sedangkan apabila melalui siklus lisogenik, sel inang tidak dihancurkan oleh virus setelah menggandakan diri, melainkan materi genetik virusnya akan bergabung dengan materi genetik bakteri. Mari kita bahas lebih rinci tentang kedua siklus ini. Pada siklus litik, virus membutuhkan waktu 10-60 menit untuk memperbanyak diri. Terdapat 4 proses yang terjadi pada siklus litik. Yang pertama adsorpsi, dilanjutkan penetrasi, lalu replikasi, dan lisis. Pertama, tahap adsorpsi. Tahap di mana virus mencari dan menempelkan dirinya ke sel inang. Jika bakteriofag ini sudah bertemu dengan sel yang tepat, ekornya akan menempelkan diri pada membran atau permukaan sel inang. Di membran sel inang terdapat protein reseptor yang khas terhadap sel tertentu. Jadi hanya virus yang proteinnya sesuai yang bisa menginfeksi sel tersebut. Inilah yang menyebabkan sel inang pada virus berbeda-beda. Misalnya, bakteriofag tidak bisa masuk ke sel manusia karena reseptor protein di permukaan sel manusia tidak sesuai dengan protein yang dimiliki oleh bakteriofag. Setelah dipastikan cocok, ekor virus akan menempel di daerah reseptor pada sel inang tersebut dan siap masuk ke tahap selanjutnya. Pada tahap ini, ekor yang tadi sudah menempel pada membran sel akan melewati membran sel tersebut. Bagaimana caranya? Dengan cara melubanginya. Ekor virus ini akan mengeluarkan enzim lisozim yang mampu melubangi membran sel. Nah, setelah terbentuk lubang, virus akan memasukkan materi genetiknya ke dalam sitoplasma sel inang melewati lubang tersebut. Ketika materi genetik virus sudah masuk, materi genetik milik sel inang menjadi tidak aktif karena aktivitasnya sudah diambil alih oleh virus untuk mereplikasi materi genetik si virus itu. Jadi, semua organel sel inang dipaksa untuk membantu proses replikasi virus, hingga terbentuk banyak virus dengan bagian tubuh yang lengkap. Proses ini terjadi hingga sel inang penuh dengan virus baru. Tahap terakhir pada siklus litik adalah lisis. Dalam keadaan sel inang yang penuh dengan virus baru, virus-virus berkumpul dan menghancurkan atau melisiskan dinding ataupun membran sel inang menggunakan enzim lisozim lagi. Ketika membran sel sudah hancur atau lisis, virus-virus baru keluar dari sel inang. Siklus litik berakhir dengan matinya sel inang karena bagian-bagian sel juga ikut keluar. Virus-virus baru yang sudah keluar akan menginvasi sel inang yang baru, lalu siklus litik diulang dari awal. Sekarang kita bahas siklus lisogenik. Ada 5 tahap pada siklus ini, yaitu adsorpsi, penetrasi, penggabungan, pembelahan, dan sintesis. Tahap adsorpsi dan penetrasi pada siklus lisogenik sama dengan siklus litik, yaitu terjadi penempelan ekor virus pada reseptor di membran sel inang. Dan proses melubangi membran sel menggunakan enzim lisozim untuk dapat memasukkan materi genetik virus. Nah, di tahap selanjutnya, prosesnya berbeda dengan siklus litik. Kalau di siklus lisogenik ini terjadi penggabungan untaian materi genetik virus dengan materi genetik milik sel inang.
Intinya, pada tahap ini, materi genetik sel inang disisipi materi genetik virus. Hasil penggabungan materi genetik virus dan sel inang dinamakan profag. Ketika profag melakukan aktivitasnya, yang lebih kuat adalah materi genetik sel inang. Jadi, materi genetik virus sebagian besar tidak aktif. Tahap keempat pada siklus lisogenik adalah pembelahan. Replikasi dari profag akan menghasilkan profag juga. Artinya, materi genetik sel inang dan materi genetik virus ikut bereplikasi. Biasanya, replikasi di siklus lisogenik terjadi ketika sel inang hendak membelah diri. Setelah membelah diri, sel inang atau sel bakteri ini yang sudah diinvasi akan menghasilkan anakan yang masing-masing mengandung profag yang sama dengan materi genetik dan sifat yang identik dengan induknya. Intinya anaknya sama dengan induknya gitu ya, sifatnya maupun materi genetiknya. Jadi, bakteriofag yang ada dalam profag akan terus bertambah kalau sel inangnya terus-menerus membelah. Seperti inilah cara bakteriofag memperbanyak diri tanpa menghancurkan inangnya. Dia hanya ikut sel inangnya membelah. Lalu, sampai kapan virus atau bakteriofag ini ada dalam tubuh inangnya? Materi genetik bakteriofag yang ada di profag ini akan memisahkan diri dari materi genetik sel inang jika terdapat faktor kimiawi dari lingkungan sekitar atau sel inangnya kekurangan makanan ataupun sudah mau mati. Jadi sel inangnya itu lemah gitu ya. Jika sinyal untuk memisahkan diri sudah ada, misalnya sel inangnya kekurangan makanan, virus akan masuk ke tahap sintesis dengan cara mengambil alih aktivitas sel inang, supaya virus ini dapat mensintesis protein yang akan dia gunakan untuk membuat kapsid beserta bagian-bagian virus yang baru. Artinya, virus ini sudah masuk siklus lipid di tahap replikasi hingga terbentuk banyak virus baru. Sel inang penuh dengan virus dan masuk ke tahap lisis di siklus lipid di mana membran sel inang dihancurkan oleh virus-virus baru menggunakan enzim lisozim. Intinya, virus yang bereplikasi dengan siklus lisogenik dapat beralih ke siklus litik apabila terdapat faktor kimiawi dari lingkungan sekitar dan sel inangnya kekurangan makanan ataupun sudah mau mati. Flu atau influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang menginfeksi saluran pernapasan. Virus yang menjadi penyebab influenza kebanyakan dari kelompok Orthomyxoviridae yang berbentuk bulat dengan materi genetik berupa RNA. Ketika tubuh kita dalam kondisi yang tidak fit, misalnya kelelahan, kurang istirahat, stres, dan lain-lain, virus akan lebih mudah untuk menyerang tubuh kita. Setelah masuk ke sel tubuh yang kekebalannya lemah, virus akan mereplikasi dirinya di sel-sel sasaran. Untuk virus ini butuh waktu 1-2 hari hingga gejala penyakit influenza muncul. Gejala influenza atau flu yang biasa kita alami itu antara lain suhu badan naik hingga 38-39 derajat Celcius, hidung mampet, nyeri sendi dan tenggorokan, mudah lelah, pusing, mata merah, dan beberapa gejala lain. Gejala ini timbul karena matinya beberapa sel tubuh kita yang sudah diinvasi oleh virus. Infeksi virus-virus dapat menyerang satu bagian tubuh, misalnya virus penyebab influenza yang menyerang sistem pernapasan, dan beberapa yang lain dapat menyebar ke seluruh sistem tubuh. Penyebaran virus ke organ yang dituju dapat melalui peredaran darah ataupun jaringan syaraf. Tubuh yang sel-selnya terinfeksi virus biasanya tidak langsung memunculkan gejala-gejala penyakit, melainkan butuh beberapa waktu hingga virus selesai memperbanyak diri dan menghancurkan sel inang atau sel kita. Masa ketika sel tubuh sudah terinfeksi dan terjadi proses replikasi virus tetapi belum muncul gejala penyakit disebut dengan masa inkubasi. Cepat atau lambatnya kemunculan gejala penyakit berbeda-beda pada setiap virus. Ada yang membutuhkan waktu inkubasi 3 hari sampai 3 minggu, ada juga yang hingga tahunan. Sebagai contoh, virus HIV memiliki masa inkubasi 7-11 tahun sebelum gejala penyakit AIDS muncul. Selain AIDS dan influenza, masih banyak penyakit lain yang disebabkan oleh virus. Beberapa di antaranya adalah cacar air yang disebabkan oleh varicella zoster atau VZV. VZV menyerang anak-anak yang menimbulkan gejala berupa munculnya bisul-bisul berair pada kulit.
Lalu ada juga penyakit herpes simplex yang disebabkan oleh virus dari anggota suku Herpesviridae. Terdapat dua macam virus herpes, yaitu yang menyerang kulit dan selaput lendir di mulut, juga herpes yang menyerang alat genital. Selanjutnya adalah kanker. Loh, kok bisa? Kanker ini dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, salah satunya virus. Contohnya, virus hepatitis B dan hepatitis C yang dapat menyebabkan kanker hati. Masih ada contoh lainnya. Sebelum COVID-19, penyakit Ebola yang disebabkan oleh virus Ebola sempat mengganggu orang-orang di dunia. Kecepatan penyebaran dan kecepatan mematikan korbannya dapat dikatakan luar biasa. Penyakit yang menyerang sel darah ini dapat berdampak pada kerusakan ginjal, pendarahan usus besar, paru-paru, dan hati, penurunan trombosit secara drastis, hingga menimbulkan kematian. Selain manusia, hewan dan tumbuhan juga menjadi sasaran invasi virus loh. Penyakit yang menyerang hewan antara lain Newcastle disease atau tetelo yang menyerang saraf unggas seperti ayam dan itik. Lalu ada foot and mouth disease, penyakit pada kuku dan mulut ternak seperti kerbau, sapi, domba, dan kuda. Ada juga rabies, penyakit yang menyerang sistem saraf pusat pada hewan berdarah panas, umumnya menyerang anjing, kucing, dan monyet. Rabies disebabkan oleh rhabdovirus dengan gejala demam, sulit bernapas, dan kejang otot pada kerongkongan. Penyakit ini juga bisa menyerang manusia loh, apabila manusianya tergigit hewan yang terinfeksi rabies. Jadi hati-hati ya. Lalu, ada juga flu burung. Flu yang menyerang unggas seperti pada burung dan ayam. Ini diakibatkan oleh virus H5N1. Penyakit flu burung dapat menyerang manusia, bahkan pada tahun 1997, 60% manusia yang terinfeksi virus ini meninggal dunia. Ih, ngeri ya. Cara penularan virus pada hewan dan manusia dapat melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Lalu bisa juga melalui gigitan hewan penderita. Melalui gigitan serangga yang menjadi vektor penyakit juga bisa. Misalnya nyamuk Aedes aegypti yang menjadi vektor virus demam berdarah dan chikungunya. Dan bisa juga melalui udara pernapasan seperti influenza. Terdapat beberapa virus yang menyerang tumbuhan, diantaranya Citrus vine flower degeneration yang menyerang pembuluh floem pada tanaman jeruk. Ada juga tungro, virus yang menyebabkan tanaman padi menjadi kerdil dan daunnya kuning-kuningan. Lalu, mosaik, penyakit bercak-bercak kuning pada daun tembakau akibat tobacco mosaic virus. Wah, banyak sekali penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Ternyata virus sangat merugikan ya. Nah, tetapi karena berkembangnya teknologi, virus juga bisa dimanfaatkan dalam beberapa hal, seperti pembuatan vaksin. Vaksin adalah zat dari virus, bakteri, atau kombinasi keduanya yang sifatnya dilemahkan. Apanya yang dilemahkan? Mengapa dilemahkan? Yang dilemahkan adalah bibit penyakitnya, hanya untuk merangsang tubuh mengeluarkan antibodi. Nanti, tubuh yang sudah diberi vaksin akan belajar cara melawan virus penyebab penyakit yang sudah dilemahkan. Jadi, kalau suatu saat virus aslinya menyerang, tubuh sudah kebal sehingga virusnya sudah tidak berbahaya lagi bagi tubuh kita. Manfaat lainnya adalah untuk melemahkan bakteri, pembuatan antitoksin, pemetaan kromosom, penelitian biologi medis, dan juga pembentukan interferon. Baik anak-anak, sekian penjelasan materi virus hari ini. Segeralah kembali ke WhatsApp group untuk berdiskusi dan tanyakanlah apabila ada materi yang belum dimengerti. Semoga bermanfaat untuk kita. Semangat!